2021 adalah tahun integritas. The Year of Integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah. Saya ingin mengajak saudara untuk masuk di dalam hadirat Allah. Nah, hari ini saudara, firman Tuhan saya akan bagikan tentang mekanika penyembahan. Mekanika penyembahan. Penyembahannya adalah satu yang penting, saudara. Inilah yang membedakan kekristenan dengan agama yang lain. Bahwa kekristenan ini bicara tentang hubungan kita itu kita bisa semua berdoa. Tapi ada satu saudara, ketika kita menyembah, saudara bisa merasakan hadirat Allah. Karena apa? Saudara, kita datang kepada Bapa dalam nama Yesus. Saudara, kok dalam nama Yesus, ini kata kuncinya. Saya percaya saudara Yesus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih untuk saat indah di mana kami boleh hadir di menara doa ya Tuhan. Saat-saat yang sangat kami rindukan ya Tuhan. Secara bersama-sama ya Tuhan. Kami bersama dengan orang yang saudara-saudara kami yang lain, saudara seiman. Yang ada di tempat-tempat yang lain ya Tuhan. Pada saat yang bersamaan kami sujud datang. Berdoa, memuji, menyembah. Oh ya Allah, menaikkan ya Tuhan nyanyian, pujian, syukur padamu. Hari ini kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Beri kami ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru ya Bapa. Mari buka suaranya saudara. Mari mulai katakan terima kasih pada Yesus. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Yes, yes. Yesus, oh ya laba. Oh ya laba kasih ya laba. Oh ya laba. Terima kasih Yesus. Oh ya laba. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi dari awal katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari sekali lagi dari awal kita katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku
sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji Tuhan Yesus, syukur bagimu. Terimalah ya Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Buka suaranya saudara. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Tuhan Yesus. Mari buka suaranya saudara. Ucapkan syukur dan terima kasih. Ingat segala kebaikannya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk keselamatanmu. Terima kasih untuk pengharapan. Terima kasih ya Tuhan untuk mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hadirat-Mu ya Tuhan, kami rasakan sekarang. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Tuhan Yesus. Oh ya la makasih ya la. Ku sembah Kau Tuhan. Oh ya la makasih ya la. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Selama hidupku, ku sembah Kau Yesus. Buka suara saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang begitu kuat. Terima kasih Yesus. Terus saudara, lihat Yesus. Tuhan, berikan hati-Mu, berikan hati-Mu buat setiap kami. Hati yang lembut, rendah hati, hati yang jujur ya Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, berikan hati yang bisa ya Tuhan memuji-Mu, hati yang bisa menyembah ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, beri hati seorang Maria ya Tuhan, yang bisa membawa persembahan yang terbaik, bisa membawa penyembahan yang terbaik. Beri hati-Mu ya Tuhan. Oh ya laba kasih laba. Mari saudaraku, doa. Tuhan, berikan hati yang bisa nyembah. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Mari katakan, beriku hati. Beriku hati. Bapa, berikan kami hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan
mengurapimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami merindukan saat-saat kami bisa nyembah dengan hati yang mengasihi. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat yang memberikan sukacita. Hadirat yang memberikan damai sejahtera. Kami tahu dalam hadirat-Mu ada kuasa. Kuasa kesembuhan ya Tuhan. Oh ya lah makasih ini lawat dan jamah siap kami Tuhan. Tuhan bawa kami masuk untuk bisa menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah. Sembah Dia saudara. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, sembah Dia sekarang. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah. Kau ku sembah. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lawat siap kami, penuhi kami. Jamah siap kami. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Benar Tuhan, Tuhan. Mari saudaraku, bangun rasa syukur kepada Tuhan. Mari saudara, bangun rasa kagum akan Dia. Ketika kita punya rasa kagum akan Tuhan, saudara akan bisa memuji Tuhan.
Pujian yang lahir dari hati yang kagum akan membawa saudara dan saya masuk dalam penyembahan yang lebih dalam. Yes, datang pada Dia, katakan, Tuhan, aku bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Aku kagum, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang dapat dipercaya, Engkau Allah yang dapat diandalkan, Engkau Allah yang kekal. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Buka suaranya, sembah Dia dan segenap hati sampai saudara masuk hadirat-Nya. Yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Buka suaranya, saudara, katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Ini saat-saat indah, Tuhan. Kami ada di kaki-Mu, kami semua sujud di kaki-Mu. Kami ada di hadirat-Mu, Tuhan. Sekarang ya Tuhan, kami mau katakan, saudara bisa berdoa. Saudara doa. Kalau engkau takut, kalau engkau bimbang, engkau cemas, saudara bisa berkata, Tuhan, saya takut, Tuhan. Saya takut, Tuhan. Saudara doa, panggil Tuhan Yesus. Tuhan katakan, berseru padaku, aku akan menjawab. Buka suaranya, saudara. Kita ada di menara doa. Terima kasih. Terus sujud di kaki-Mu. Kalau saudara cemas, saudara katakan, Tuhan, aku cemas, tapi aku percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Yesus.
Yesus Kau Tuhan. Waktuku tak aku, waktuku bimbang kepadamu Tuhan. Amin. Ku percaya segala susahku Engkau yang tahu, dan akhir mataku Kau taruh dalam firman-Mu. Waktuku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktuku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan dihantui oleh rasa takut, dihantui oleh rasa cemas. Tuhan Yesus, jamah setiap hati kami, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan urapan kasih-Mu Tuhan. Beri kami kemampuan untuk bisa nyembah. Terima kasih Tuhan untuk pujian ini. Pujian ya Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah berikan nyanyian ini. Pak Weliar ya Tuhan, Kauntu. Tuhan berkati hamba-Mu Pak Weliar, Kauntu, Bu Maulin. Terus Tuhan berikan nyanyian-nyanyian baru yang bisa menjamah, yang bisa membawa banyak orang masuk hadirat-Mu. Tuhan beri sehat kuat buat Pak Weliar ya Tuhan, Bu Maulin ya Tuhan Yesus. Sungguh ya Tuhan, lagu ini ya Tuhan menyentuh hati siapa. Waktuku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktuku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin Tuhan. Tuhan Kau berkati hamba-Mu ini yang kami kasih ya Tuhan. Tuhan berikan sehat, kuat, umur panjang. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiran daripada hamba-Mu Pak Niko, Bu Hermin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan bawa ya Tuhan hamba-Mu ini. Permudah hamba-Mu masuk hadirat-Mu. Tuhan Yesus,
Bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Pelihara hamba-Mu ini Tuhan. Pelihara, lindungi hamba-Mu. Berkat-Mu turun ya Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan pesan-pesan firman-Mu ya Tuhan. Mengarahkan ya Tuhan. Menuntun setiap kami Tuhan. Oh ya Tuhan. Untuk semakin ya Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pesan tahun ini adalah tahun integritas. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun ya Tuhan. Untuk keluarga besar Gereja Betel Indonesia ya Tuhan. Daripada Gatot Subroto ya Tuhan. Semua gembala rayon ya Tuhan. Gembala cabang CK. Maupun sampai kepada gembala kul, berkat-Mu turun Tuhan. Aku berdoa Bapak untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir. Baik di UPT ya Tuhan. Semua partisipan ya Bapak. Dan juga ya Tuhan anak-anak-Mu yang hadir. Lewat ya Tuhan YouTube. Maupun ya Tuhan Facebook ya Tuhan saat ini. Aku minta Tuhan berkat-Mu turun Tuhan buat mereka. Biarlah Tuhan semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Aku percaya mujizat masih ada. Ketika kami berseru Tuhan menjawab. Saudara yang sakit. Saudara bisa pegang tempat yang sakit. Atau ada keluarga yang sehat. Boleh tumpang tangan di badan daripada saudaramu yang sakit sekarang. Saya akan berdoa sekarang. Saya berdoa ya Bapak. Aku mau berdoa ya Bapak. Untuk siap anak-anakmu yang sakit sekarang. Aku percaya ya Tuhan. Mujizat itu masih ada. Di dalam nama Yesus yang mengasihi anakmu ini ya Tuhan. Ketika kami tumpang tangan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang. Kuasa kesembuhan bekerja. Lewat tangan ini. Karena Engkau sendiri yang berkata. Kami akan menumpangkan tangan atau seorang sakit. Dan orang sakit itu akan disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhannya saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan untuk keuangan anak-anakmu. Mujizat keuangan. Mujizat ya Tuhan anak-anakmu ya Tuhan. Mereka yang semua yang terikat dengan kuasa gelap. Saat ini Tuhan lepaskan sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku teringat Tuhan, hamba-Mu Pak Edi Gunawan ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan Pak Billy Lesmana. Ya Tuhan Pak Ferry Tasik yang di UPT, Pak Timotius Hardono. Tuhan Pak Budi LE ya Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu yang aku tidak bisa sebut satu persatu. Tuhan urapi mereka. Lindungi mereka. Pakai mereka lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Ya Tuhan dengan cara-cara yang baru. Dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kau terus pakai. Karena ini adalah era Pentakosta ketiga. Pencurahan Roh Kudus. Untuk penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir. Terima kasih. Kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkat-Mu turun atas Indonesia. Tuhan berikan keamanan, kesejahteraan, ketertiban ya Tuhan. Dan juga kemakmuran. Kami terus berdoa biarlah ya Tuhan. Vaksinasi ini berjalan lancar. Pandemi akan berlalu. Tuhan resesi juga akan berlalu. Tuhan secara khusus aku berdoa. Untuk setiap anak-anak Tuhan. Ya Tuhan yang setia kepadamu Yesus. Yang terus ya Tuhan berjaga-jaga. Yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kau berkati usaha mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati karir mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus pakai mereka ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku
Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan. Untuk saat-saat indah kami tahu kami punya Allah yang namanya Yesus. Adalah Allah yang mengasihi kami. Allah yang sudah menyelamatkan hidup kami. Yang menggantikan kami ya Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk doa yang naik ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Saya senang sekali kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan dengan luar biasa hari ini. Saya rasakan jamahan Tuhan, kasih Tuhan dicurahkan ke dalam setiap hati kita. Nah hari ini saya ingin bagikan tentang mekanika penyembahan. Saya pakai istilah mekanika penyembahan. Jadi gini, saudaraku yang sekristus ya, bahwa sebenarnya yang namanya ibadah, ya ibadah. Ya ibadah itu kan kalau kita lihat di dalam Alkitab tuh pertama kata ibadah itu beribadah yang diterjemahkan dalam Kejadian 22 ayat 5. Abraham dia bilang aku mau beribadah ke atas gunung itu. Membawa bersama dengan anak ini. Kata ibadah ini sebenarnya saudaraku itu worship. Ya worship. Nah saya ingin bagikan saudaraku, banyak orang Kristen dia bisa doa. Dia bisa nyanyi. Saudaraku, dia bisa baca Alkitab, itu memang harus. Tapi saudara, kalau kita bisa worship, ya sampai deep worship kayak tadi itu. Saudara, ini yang harus dijaga. Ini rahasianya. Ini berkatnya luar biasa. Kita sudah dengar kata harus nyembah. Ayo harus nyembah Tuhan, nyembah. Nah sekarang gimana nyembah yang benar? Saudara, karena kalau kita udah jadi penyembah, sudah ada keren hidup kita tuh tenang benar-benar. Penyembah ya karena coba kita buka Alkitab kita. Yohanes 4 ayat 23. Saudara, ini sederhana, simple, tapi sarang kadang-kadang lewat gitu saudaraku. Kalau kita latih ini, saya yakin, saudara akan lihat, saudara kalau kita jadi penyembah, ini orang yang dekat. Kalau udah dekat sama Tuhan, dekat sama orang gede aja, sama orang kaya, orang apa aja, itu udah hebat. Apalagi ini dekat sama Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Ya kan, dekat sama orang yang berkuasa aja udah hebat. Ini kita dekat dengan Allah yang maha kuasa dan maha kekal. Ya, kata kuncinya dekat apa? Bisa nyembah. Ya kan, doa, orang bisa doa ya sekedar minta. Tapi kalau udah worship, wah itu udah. Di situ terjadi apa? Pertukaran hati. Kalau udah pertukaran hati, hati Tuhan ada di hati kita, kita udah kenal maunya Tuhan itu apa. Kalau kita udah bisa tahu maunya Tuhan, kehendak Tuhan, lalu kita lakukan. Kita lihat Daud aja. Ini orangku dapat di Daud, orang yang berkenan di hatiku. Karena dia melakukan kehendak Allah. Pada zaman dia worshiper, seorang penyembah. Saudaraku yang sekristus. Nah oleh karena itu Yesus pada waktu bicara sama perempuan Samaria. Saudaraku, mereka tuh masih ngarahkan penyembahan tuh kepada kiblat. Ya, Yahudi sampai hari ini juga. Kiblatnya ke Yerusalem. Gitu saudaraku. Nah orang Samaria kiblatnya ke gunung yang kita pergi waktu itu ke saudaraku ke daerah Samaria. Itu daerah gunung itu saudara. Dia nyembah. Nah dia ngobrol sama Yesus saudara. Padahal orang Samaria gak bicara sama Yesus bicara. Di situ Yesus saudara tuh gak apa? Dialog yang Yesus bagikan tuh bukan tentang kamu harus begini-begini. Enggak. Tentang penyembahan. Ya. Di dalam ayat 23, 24 ini salah satu daripada perkataan Yesus saudara kepada perempuan Samaria ini. Saudara sini, pada waktu Yesus ngajar penyembahan. Penyembahan yang benar, mekanikanya. Saudara, apa yang terjadi? Perempuan ini kita kenal sebagai perempuan yang apa saudara? Kawin cerai. Dia ambil air bukan pagi hari, tapi siang hari. Lalu bisa ketemu Yesus. Ibu-ibu biasanya ambil air pagi-pagi. Kenapa kok dia panggilnya siang? Pasti dia gak mau ketemu ibu-ibu yang lain.
Kenapa? Malu. Status sosial dia. Rasanya kau aku perempuan enggak. Ya dipinggirkan lah. Saudaraku. Tapi saudara lihat di sini. Kita sudah tahu ceritanya, saya mau ngomong. Saudaraku. Ketika dia jadi penyembah yang benar. Dia menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia ngalamin. Alkitab katakan waktu dia kembali ke Samaria, ke kotanya. Dia bicara tentang Yesus. Dia ketemu Yesus. Kok bisa tahu ya aku punya. Ya kan saya sudah kawin dengan 5 laki-laki. Yang sekarang nih laki-laki itu bukan laki saya juga. Kok bisa tahu? Dia bilang aku baru ketemu kamu. Ini orang dahsyat. Alkitab katakan seluruh penduduk kota Samaria mendengarkan dan percaya kepada perkataan perempuan ini. Kalau saudara punya perkataan, didengarkan dan dipercayai, saudara itu ada di atas. Jadi sudah diangkat derajatnya. Kalau perkataan kita tidak didengar dan tidak dilakukan, kita itu bukan siapa-siapa. Orang yang berkuasa, orang yang berpengaruh itu perkataannya didengar. Nah perempuan ini diangkat martabat derajatnya pada saat dia belajar tentang apa? Penyembahan. Nah hari ini saudaraku, ya saudara, mungkin saudara kan terpuruk, keadaannya terpuruk, ekonomi terpuruk, jadi seperti kayak status sosialnya terpuruk. Mungkin terpuruk karena apa? Kita salah, melanggar, atau jatuh dalam dosa, terpuruk. Atau terpuruk dalam kesehatan kah? Apapun, saya tahu ini kuncinya di penyembahan. Katakan amin saudaraku. Nah ini kata-kata Yesus saudara kepada perempuan Samaria ayat 23. Tetapi saatnya akan datang. Sudah tiba sekarang. Itu nanti kamu ini. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam apa? Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, baca yang keras. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam apa? Roh dan kebenaran. Tadi kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudaraku yang Yesus. Jadi penyembahan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Kenapa? Saya catat begini. Penyembahan, kalau saudara deep worship, ya saya bilang, nyembah yang dalam, ya. Penyembahan ini menyatukan kita dengan Allah. Makanya waktu kau bisa nyembah, konsentrasi, apa yang saudara rasa di sini? Ada rasa apa? Plong, lega, tenang, damai. Kadang-kadang yang kita cemaskan, yang kita takut. Ketika kita nyembah, saudara apa terjadi? Kayak tadi saya nangis. Saya enggak malu nangis. Nangis saya Tuhan. Ya, kita dijamah. Saudaraku, itu nyatu dengan Tuhan. Bahkan penyembahan itu bisa mengikatkan diri kita. Dengan apa? Dengan Tuhan. Seorang penyembah yang benar, kalau udah ikat jadi satu, sulit buat dia untuk lepas. Mungkin kita bisa jauh satu hari, tapi ada satu, something is missing, ada sesuatu yang hilang di hati ini. Kita akan cari lagi untuk bisa nyembah. Sehari, 2 hari, saudara nggak nyembah, ada sesuatu pasti yang hilang di sini. Sukacita. Penyembahan ini yang membuat kita ini karib. Bisa bergaul karib dengan Tuhan. Dan penyembahan inilah satu-satunya saudara dan saya masuk dalam hadirat Tuhan. Bicara hadirat Tuhan ini bicara sama-sama. So ada Tuhan. Di mana ada Tuhan? Itu sorga. Neraka itu bicara tentang dijauhkan dari hadirat Tuhan. Itu namanya itu tempat neraka. Di mana tempat tidak ada Tuhan. Di situ akan ada apa? Kesepian. Kesendirian, kekosongan. Itu penderitaan. Orang mati bunuh diri. Saudara, bukan sekedar banyak utang, bukan soal banyak utang. Ada orang yang punya utang lebih banyak daripada yang bunuh diri kok.
Tetapi ada karena kekosongan, emptiness. Ada kesepian, loneliness. Itu sebenarnya. Terus ada muncul lagi rasa malu. Rasa apa? Nah ini. Tapi di mana ada hadirat Allah, di situ akan ada apa? Kasih. Karena Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, di situ ada sebenarnya kepuasan. Saudaraku, ada kekuatan. Makanya di dalam hadirat Allah, di situ ada kuasa Allah. Yang percaya katakan amin. Ada kuasa Allah, ada urapan Allah. Semakin sering saudara dan saya berada dalam hadirat Allah, masuk dalam hadirat Allah, saudara orang-orang yang penuh dengan apa? Kuasa. Dengan bahasa lainnya, penuh dengan urapan. Orang yang diurapi adalah orang yang suka menyembah. Seorang penyembah adalah seorang yang diurapi. Karena dalam penyembah adalah satu-satunya untuk bisa masuk hadirat Allah. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Waktu kita masuk hadirat Allah, di situ akan ada kuasa Allah. Di dalam hadirat, di situ akan ada apa? Ada terang. Terang ini bicara tentang apa? Ada pengertian, understanding. Banyak orang kenal Yesus. Orang Kristen kenal Yesus. Banyak orang kenal Allah. Tapi tidak banyak orang ngerti. Tahu. Ya. Khotbah saya hari Minggu ingat gak? Ya, dimulai daripada kenal dari apa kata orang. Diajarin Allah itu siapa. Setelah itu Ayub bilang, sekarang mataku sendiri apa? Melihat, memandang Allah. Ini bicara apa? Ayub mau bilang, aku sekarang ngerti. Gimana proses dari tahu akan Allah menjadi ngelihat, mendengar menjadi melihat. Tahu, kenal, jadi ngerti. Nyembah. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Ada terang. Oke. Waktu dalam menyembah, oh saya tuh harusnya gini-gini. Saya harusnya pergi ke dokter ini. Saya harusnya ngomongnya gini nanti nih. Saya harus lakukan ini nih. Itu di mana? Di hadirat Tuhan. Ada terang. Katakan amin saudaraku. Karena gitu nyembah. Waktu buka, oh ini dapat. Makanya penyembahan itu kalau kita terlatih seperti ini, jadi makanya di dalam kita ketemu siapapun, berada dimanapun, kontak hati yang istilah Mazmur 91 katakan, sungguh hatinya melekat padaku. Ini penyembah. Karena ayat satunya, orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi. Itu bicara apa? Hadirat Allah itu. Saudara, kesadaran akan hadirat. Aku akan luputkan dia. Aku akan bentengi dia. Kalau dia berseru padaku, aku akan jawab. Aku akan sertai. Ibu bapak sudah dapat, ini satu pengertian. Harus saya tahu hikmat. Hikmat itu kan adalah, saudara apa tuh? Hikmat itu berguna untuk mengambil keputusan. Keputusan untuk mulai. Setelah mulai jalan ini harus ada apa? Pengertian. Itu saya sudah bahas. Saya sudah khotbahkan hal itu. Beda hikmat dan pengertian. Kalau saudara punya hikmat, saudara akan bisa sukses untuk memulai sesuatu. Tapi untuk kalau saudara punya pengertian, saudara akan diangkat tinggi. Alkitab katakan dengan hikmat bumi dibentuk. Ya kan? Untuk mencapai langit harus ada pengertian. Saudara bisa ngerti, kita bisa tinggi. Pengertian. Kita ngerti hati Tuhan maunya apa. Kita ngerti kehendak Tuhan itu apa. Itu di mana? Di hadirat. Waktu kita makanya di hadiratmu ada terang. Saudara, terang itu menjadi hikmat untuk memulai, pengertian untuk melanjutkan. Jadi usaha apa ya? Saya nih pensiun Pak. Saya dapat uang pensiun sekian. Saya mesti apa ya, kerjain apa? Supaya uang yang sekian ini bisa dilipat gandakan, bertambah banyak. Dan punya dampak yang baik bagi saya, keluarga saya, dan orang banyak. Gimana? Itu perlu hikmat. Setelah udah mulai dengan ini hikmat Tuhan. Bikin ini, kerjain ini, bisnis ini. Sudah mulai, perlu pengertian untuk bisa kembangkan makin besar. Nah di situ itu namanya terang. Dan itu Tuhan beri pada waktu ada di hadirat Allah. Saudara bisa ngerti di sini, katakan amin. Setiap pelayanan kita, pelayanan di sini. Saudara, itu perlu. Kenapa kita harus
menara doa. Tuhan suruh masuk menara. Di menara doa kita apa? Nyembah. Saudara, di situ ada terang. Di situ juga ada perlindungan. Perlindungan menyangkut apa? Diluputkan dan dilindungi. Saudara bisa ngerti? Katakan amin saudara. Ada perlindungan. Perlindungan secara rohani, secara mental, gak gampang stres, gak gampang tersinggung. Ada perlindungan di hadirat. Orang yang ada hadirat itu terus ada perlindungan. Gak sensitif, kuat ya. Ada perlindungan untuk apa? Tubuhnya juga. Perlindungan untuk keluarganya, investasinya, semua apapun, saudaraku, masa depannya. Yang percaya katakan amin. Di hadirat Tuhan ada apa? Sukacita, ada damai, sejahtera. Nah, saya catat saudara tentang penyembahan. Kisah-kisah Alkitab mengenai kuasa dalam penyembahan. Saya ingin dorong saudara juga untuk tahu dulu tentang penyembahan. Ya saudara, ini penting karena menyembah ini untuk bisa masuk hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan apa kita dapat ini? Betul saudara? Ya itu penting sekali. Ya, yang pertama, saudara, perempuan Kanaan. Saya catat tuh perempuan Kanaan. Saudara, ini anaknya kerasukan setan. Dilepaskan, disembuhkan oleh Yesus. Karena saya bilang, ya, dia sujud menyembah. Saudara tahu ceritanya perempuan Kanaan? Saudaraku, waktu dia minta tolong, Yesus diam loh. Nggak dijawab, nggak digubris. Bahkan murid-murid bilang usir aja orang ini. Lalu dia datang, dia sujud lagi nyembah, minta tolong lagi. Dia omong lagi. Yesus ngomong apa? Kayaknya nggak patut ya. Roti yang untuk anak, ya kan? Diserahkan kepada anjing. Aku ini diutus bukan hanya untuk orang Israel. Kamu bukan Israel. Yesus ngomong seperti tersinggung nggak? Enggak loh. Kenapa kok nggak bisa nggak tersinggung? Nyembah. Orang suka nyembah, nggak gampang marah, nggak gampang meledak. Makanya di dalam penyembahan, dalam hadirat, apa yang kita minta, apa yang kita doakan itu menentukan. Sebenarnya nggak instantly begitu. Karena dalam penyembahan Tuhan lembutkan hatiku Tuhan. Lembutkan Tuhan supaya aku bisa dengar apa yang Tuhan mau. Bisa ngerti apa yang Tuhan mau. Tuhan beri aku kerendahan hati Tuhan. Tuhan aku mau jadi lebih baik. Hatiku mau baik supaya aku bisa berpikir baik. Saya bisa ngomong baik. Saya bisa berbuat baik. Kalau aku bisa berbuat baik itu karena aku berpikir yang baik. Aku bisa berbuat baik itu karena aku punya hati yang baik. Untuk bisa ini Tuhan tolong berikan aku. Karena kebaikan itu hanya berasal dari Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah, ini di dalam hadirat itu kita doa seperti itu saudaraku. Kita doakan. Saudara bisa mengerti sini katakan amin. Jadi Tuhan tolong. Kata kuncinya bukan. Jadi kalau cuma sekedar doa, minta. Tapi kita tidak pernah nyembah. Itu hubungannya seperti Tuhan tuh jadi. Siapa ya kita ini siapa? Gitu. Yairus. Kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat. Yairus punya anak umur 12 tahun. Perempuan. Sakit mati saudara. Saudara tahu waktu Yairus datang kepada Yesus. Dia sujud tuh di kaki Tuhan. Saudara bisa bayangin nih. Yesus waktu itu ketemu dengan Yairus. Yesus tuh bukan seperti kita sama Yesus sekarang. Kita sudah tahu dia adalah Allah. Dia tuh manusia loh. Umur 33 tahun. Mungkin belum 33 tahun waktu ketemu. Anak muda. Kepala rumah ibadat. Paling tidak kalau anak umur 12 tahun. Pasti dia udah lebih dari itu. Statusnya segala macam. Tapi dia buang deh statusnya dia. Status sosialnya rumah kepala agama. Pasti orang ternama. Punya uang. Punya jabatan. Tapi dalam kebutuhan saudara ada masalah. Sujud nyembah. Dia minta Tuhan, ya kan datang ke rumahku. Anak perempuanku sedang sakit hampir mati. Ya kan datang ke rumahku, tumpangkan tanganmu supaya dia selamat dan tetap hidup. Itu perkataan Yairus. Tuhan, rupanya apa? Anak ini sakit, ditinggal. Pas dapat kabar, mati. Tuhan Yesus, lihat kuasa penyembahan. Di dalam kuasa penyembahan itu ada kuasa kebangkitan.
Mungkin saudara-saudara rasa udah mati semua. Tidak ada harapan. Orang bilang sudah. Tidak ada harapan lagi. Suara Tuhan yang harus saudara dengarkan. Katakan amin saudaraku. Saya kasih contoh lagi saudara tentang kayu. Sepotong kayu. Tongkat kayu kering. Yaitu tongkat Harun. Saat diletakkan Musa di dalam hadirat Allah. Di kemah pertemuan saudara. Tempat biasa Musa menyembah. Tempat penyembahan. Ditaruh aja saudara di situ. Apa yang terjadi? Tongkat Harun itu bertunas. Berkuntum. Berbuah. Kan buah almond. Buah badam. Saudara, almond. Kacang almond saudaraku. Hal ini menandakan apa? Sekalipun tuh kayu udah kering. Tidak mungkinlah sebuah kayu bisa berbuah. Tapi dia bisa berbuah saudara. Ketika ditaruh di mana? Di hadirat Allah. Tempat penyembahan. Makanya saya senang kalau doakan orang. Saya bilang, gimana? Datang bawa ke gereja. Memang Tuhan ada di mana-mana. Kenapa nggak dibawa tempat di mana kita menyembah? Datang ke sini. Datang ke ruangan penyembahan. Saya melihat orang-orang mengalami kesembuhan. Orang-orang mengalami kelepasan. Orang-orang mengalami saudara kemerdekaan yang luar biasa. Diberkati tempat ini. Nah, hari ini saudaraku Yesus Kristus, sekarang pertanyaannya Pak Sabta, mekanika penyembahan itu apa? Kita baca Alkitab kita, Mazmur 100 ayat 4. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dari Mazmur 100 ayat 4 ini saudara, kita bisa melihat nih mekanika penyembahan itu gini. Kalau saudara mau jadi penyembah, saudara bisa masuk hadirat Allah. Dengar baik saudara. Yang pertama adalah kita harus menaikkan doa, ucapan syukur dan nyanyian syukur. Maksudnya begini. Seorang penyembah adalah seorang yang memiliki rasa puas dan punya rasa syukur kepada Tuhan. Ini syarat untuk bisa nyembah. Coba cek dulu. Saudara, kalau kita jadi orang yang kayaknya gak ada puasnya, gak ada rasa syukurnya, yang selalu marah, yang selalu ngomel, yang selalu sungut-sungut, selalu akan mendaftar segala macam alasan dan kata-kata untuk memvonis orang, merendahkan orang. Ini semua gak beres. Saya yakin ini susah untuk masuk hadirat Tuhan. Nah, hal yang pertama, kalau saudara mau dipakai jadi seorang penyembah. Saudara mau jadi seorang penyembah? Saya mau jadi penyembah. Saya mau jadi seorang penyembah. Dia harus punya rasa syukur. Kita. Artinya apa? Bukan cuma di mulut aja. Dari hati. Kita bisa bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan. Kita bersyukur dengan mengingat perbuatan Tuhan. Mazmur 103 ayat 15 itu Raja Daud dikatakan bersyukur. Ini dilatih tiap hari. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari pun saudara, kalau saudara bisa punya rasa syukur ya di hati, kalau bergaul sama orang punya rasa syukur, orang juga senang gaul sama saudara. Saudara tuh pasti orang yang menyenangkan. Katakan sama saudara, tahu berterima kasih. Tahu bilang terima kasih. Orang yang bisa bersyukur, tahu terima kasih. Ini adalah orang yang apa? Rendah hati. Gak lupa kebaikan orang. Yang selalu bisa mendahulukan. Bisa mengangkat orang lain. Itu orang yang bisa bersyukur. Nah, saudaraku yang serius, kalau kita sering bersyukur, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan orang lain. Ingat kebaikan keluarga, orang tua kita. Ingat kebaikan pasangan kita. Orang tua kita. Ingat kebaikan anak mantu. Saudara, ingat kebaikan para hamba Tuhan. Bapak-bapak rohani saudara. Pemimpin rohani, ingat. Saudaraku yang serius, mereka yang berdoa buat saudara. Yang berjaga-jaga untuk doa.
yang akan menasehati saudara, yang membangun saudara dengan firman Tuhan. Saudara, ini ketika kita bisa lihat, ya aku terima kasih. Ini hati ini lembut. Ini yang kumasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Pintu gerbang hadirat Allah akan terbuka pada saat kita bersyukur. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Makanya Rasul Paulus dia ingatkan kepada jemaat di Korintus. Saudaraku. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 26-29 katakan gini. Ingat saja saudara-saudara. Bagaimana keadaan kamu? Ingat keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Dulu kamu tuh gimana? Ingat, jangan lupa. Menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak. Kamu tuh gak tahu apa-apa dulu. Tetapi tidak banyak orang yang berpengaruh. Gak ada pengaruh, gak didengerin ngomongan kamu dulu. Dia ngomong seperti itu. Tidak banyak orang terpandang, gak ada yang lihat kamu. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, kamu dibilang bodoh oleh orang dunia. Tetapi Allah pilih kamu. Untuk memalukan orang berhikmat, orang pinter di sana. Apa yang lemah bagi dunia, ya kan? Kamu memang lemah. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29, baca yang keras. 1, 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Latihan untuk bisa bersyukur adalah tidak sombong. Orang sombong sulit bersyukur. Orang sombong sulit berterima kasih. Gak ada ucapan terima kasih. Ya kan gak ada. Tapi kalau orang yang tahu bersyukur, penyembah, orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Seorang penyembah kita bisa lihat mulutnya penuh dengan ucapan syukur. Banyak terima kasih gak? Kita dapat terima kasih. Terima kasih. Itu rendah hati. Kalau orang sombong mau diem aja. Kasih ya taruh situ. Bos gitu kan. Ini penting. Jadi mekanika penyembahan yang pertama adalah kita dipegang di hati ini. Ya. Seorang penyembah ujungnya begini yang Paulus mau ngomong. Ada seorang yang bisa mengerti, sadar bahwa kalau dia bisa memiliki sesuatu, maksudnya punya sesuatu, punya ini dan itu. Kalau dia bisa melakukan sesuatu, wah hebat lakunya. Atau bisa menjadi seseorang. Menjadi sesuatu. Seorang penyembah akan berkata semata-mata ini oleh karena anugerah Tuhan. Ini semata-mata karena Tuhan lah. Katakan amin saudaraku. Tapi kalau bukan penyembah, kalau kita bukan penyembah Tuhan, kita akan tuntut orang untuk nyembah kita. Mungkin gak nyembah kayak gitu. Suruh senangnya minta sanjungan, minta pujian, minta dipuji-puji. Kalau gak disebut namanya tersinggung karena dia orang penting. Saudaraku, seorang penyembah. Dia gak pusing, gak apa-apa. Namanya gak disebut, dilupakan, apa gak masalah. Karena dia tahu semua karena anugerah. Mau belajar gak jadi seorang penyembah saudaraku? Jadi di sini saudara, rasa puas, rasa syukur. Kalau ini ada, ini penyembah ini harus ada. Saudara, rasa syukur ini akan menumbuhkan sukacita. Katakan amin. Kalau kita punya rasa syukur sama Tuhan, bisa tahu terima kasih. Ya kan, enggak cuma ke orangnya. Kita bisa cerita kepada banyak orang. Kalau bukan Tuhan pilih dia, ya kan pakai dia, ya kan untuk tolong saya. Untuk bimbing saya, untuk angkat saya, untuk berkati saya. Mungkin saya tidak ada apa-apa. Ini hebat. Kalau kita punya rasa syukur di hati, pasti akan tumbuh apa? Damai, sejahtera. Makanya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan. Ketika kita ada ucapan syukur, ayat selanjutnya apa saudara? Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tadi saya dengar saudara satu wawancara kayak dialog. Saya sangat diberkati saudara dengan anak Tuhan ini. Dia ngomong begini. Dia ditanya gini. Kamu tuh pernah nggak seperti kayak hidupnya khawatir gitu atau takut? Ya aku pernah, sering, namanya manusia kayak pasti khawatir, dia bilang. Tetapi gini, ya kan, kalau saya sampai khawatir dan cemas takut, saya tahu akal saya yang main. Karena akal hanya bisa mengakui kekuatan manusia. Logika hanya bisa mengakui kekuatan manusia. Kekuatan duitnya, kekuatan ilmunya, kekuatan kebisaan, kekuatan backing-deckingnya, dan itu kekuatan sendiri, itu udah akal. Kalau kita terus main akal, ya kan, tanpa ada Tuhannya, pasti hidupnya khawatir. Tapi ketika saya libatkan Tuhan, ya kan, caranya gimana? Caranya libatkan Tuhan gimana? Doa, muji, bersyukur, maka ada damai sejahtera, dia bilang. Pada waktu ada damai sejahtera, ya kan, di pikiran saya, maka saya bisa mengakui kekuatan Tuhan. Jadi saya sangat diberkati dengan kata, oh ini benar nih. Wah ini luar biasa. Saudaraku. Nah untuk bisa sampai kepada damai sejahtera, pelihara damai, hati harus ada apa? Rasa syukur. Jadi hidup supaya saudaraku, kita ini dengan rasa syukur rupanya kita bisa menang loh. Dengan apa? Khawatir dan takut. Katakan amin saudaraku. Itu yang pertama. Jadi yang pertama itu ada. Makanya setiap kali menara doa, saya ajak saudara. Ayo saudara ucapkan terima kasih sama Tuhan. Ayo ucapkan syukur sama Tuhan. Lalu saya ajak nyanyikan nyanyian syukur pada Tuhan. Buka suaranya. Jadi kalau syukur tuh jangan di mulut tok. Sampai ke dalam gitu, sampai nginget gitu. Kalau Tuhan baru aja nyembuhkan sakit penyakit saya. Tuhan baru saja jawab doa saya. Tuhan usaha saya, upaya saya, hasil kerja saya. Nah sudah ada hasilnya. Kita bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Obat yang saya minum menyembuhkan saya. Saya jadi sembuh sekarang. Oh Tuhan saya ketemu si A, si B. Saya bilang, saudara, oh Tuhan kau sediakan apa yang aku butuhkan. Ketika aku butuh seseorang untuk nolong aku, Tuhan siapkan aku. Nah ini, waduh terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang seperti itu, kalau ini dipelihara, ada, saya yakin inilah satu yang membuka pintu gerbang hadirat Tuhan. Rasa syukur, katakan amin saudaraku. Yang kedua adalah apa? Saudara, seorang penyembah adalah seorang harus punya rasa kagum. Ya, saudara harus menaikkan nyanyian pujian ke Tuhan. Tadi nyanyian ucapan syukur, kata-kata terima kasih, ucapan syukur, terima kasih banyak, terima kasih. Sampai terima kasih itu saudara, iya ini karena Tuhan, ini karena dia dipakai Tuhan untuk tolong aku. Kalau ini ada, pintu gerbang hadirat Tuhan masuk. Yang kedua saudara, gak cukup cuma rasa syukur, saudara saya harus naikkan nyanyian pujian ke Tuhan. Harus bisa memuji-muji Tuhan. Saudara memuji Tuhan. Saya bisa memuji Tuhan, saudara bisa memuji Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan kalau kita punya rasa kagum. Setuju gak saudara? Katakan amin. Orang yang punya rasa kagum, dia bisa memuji Tuhan. Kalau saya punya rasa kagum sama seseorang, saya pasti puji. Wah, dia pinter ya. Dia baik ya, saya puji. Waduh, dia tuh doanya bagus loh. Kalau kita bisa punya rasa kagum, maka kita bisa keluarkan pujian. Kalau kita gak pernah kagum sama siapapun, kecuali sama diri kita sendiri, gak ada pujian. Yang ada celaan. Katakan amin saudara, ya perhatikan. Coba cek di hati kita. Kalau kita coba kagum sama diri kita, kagum sama keluarga kita, kagum dengan hasil usaha, kagum dengan yang tentang saya, tentang kita, tentang saya. Kalau cuma kagum yang di sini cuma sendiri, kita gak akan pernah bisa muji orang. Tanda orang yang gak bisa, orang bisa nyanyi pujian bagimu,
kita bisa nyanyi lagu itu. Tapi kalau kita kagum sama Tuhan dengan pengertian, kagum karena apa? Kagum kan harus ada alasan dong. Karena dia Allah yang maha baik. Dia adalah Allah yang maha kasih. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang kekal. Kalau kita harus kenal, iya. Dia Allah penyembuh. Aku disembuhkan. Dia Allah yang juru selamat, penebus. Oh iya, kematian di salib. Saya rasa memang, saya yakin. Kalau jantung ini berhenti berdetak, karena Yesus itu Tuhan. Mau mati di salib buat saya. Kalau jantung ini berhenti berdetak, tutup mata saya di dunia ini. Saya buka mata saya dari sorga. Bukan karena perbuatan baik saya, tapi karena iman saya pada dia. Saya kagum. Engkau mau mengasihi aku. Engkau mau berkorban untuk aku. Sekalipun aku belum kenal engkau. Kalau kita bisa punya kagum sama Tuhan. Oh Tuhan pelihara anak-anakku. Tuhan pelihara istriku. Tuhan aku lihat pekerjaanmu yang luar biasa di gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya melihat banyak orang-orang disembuhkan. Banyak orang-orang diubahkan. Saya kagum sama Tuhan. Pujian saya ini pasti keluarnya dari mana? Dari hati yang dalam. Ada satu pengakuan. Karena ada pengenalan. Saudara bisa dapat poinnya sini katakan amin. Kalau kita sudah tahu bisa bersyukur, ada rasa syukur, ada rasa kagum, kita bisa naikkan nyanyian, pujian kepada Tuhan. Akhirnya apa saudara terakhirnya? Roh Kudus yang ketiga. Ya kan? Akan membawa kita. Saudara masuk hadirat Tuhan. Waktu saudara dan saya menyembah. Saudara saya kayak tadi, saya udah gak bisa ngomong lagi. Saya cuma diam, nangis. Bukan saya banyak masalah. Nah saya tahu ada Tuhan. Dia besar, dia agung, dia kudus. Kasihnya jamah saya. Kalau bersyukur pakai mulut. Memuji pakai mulut. Waktu saya bersyukur dan memuji, saya ambil keputusan untuk bersyukur dan memuji. Tapi kalau saya menyembah, itu bukan saya. Roh Kudus yang bawa saya masuk ke dalam hadirat itu. Disitulah pada waktu nyembah, dia kasih pengertian-pengertian. Sabda hambaku, aku mau gini. Kamu buat gini. Kamu harusnya gini. Nah itu namanya. Ada terang, hikmat dan pengertian. Katakan Nabi Saudara, jangan takut. Karena ada kekhawatiran. Untuk ke depan gimana. Betul saudaraku, itu cemas. Gimana dengan anak-anak, gimana dengan keuangan, gimana dengan kesehatan. Waktu nyembah masuk hadirat. Waktu ada di hadirat, disitulah kita ngerintih. Gak ada kata-kata lagi. Gak ada doa lagi. Kata-kata doa berhenti. Kata-kata syukur berhenti. Kata-kata pujian berhenti. Yang ada adalah ini dalam roh rintik. Makasih. Saudara-saudara dapat poin di sini. Katakan amin. Katakan amin saudara. Jadi penyembahan itu berasal dan keluar dari hati, dari batin. Saudaraku, kalau ucapan syukur ya pakai mulut. Saudara, ya kan? Dari penyembahan lahir dari pengenalan dan pewahyuan akan Allah secara pribadi. Makanya saya bilang tadi, kalau orang tuh udah sering nyembah, deep worship, lalu dia kenal seperti Ayub berkata, dulu ya, aku dengar tentang Tuhan dari apa kata orang, aku tahu Tuhan. Tapi sekarang mataku sendiri, mata yang mana yang dia? Bukan mata ini saya percaya, mata yang di sini. Waktu kapan dia? Waktu di worship. Makanya kadang-kadang sudah gini,
Kenapa seorang penyembah biasanya adalah seorang yang mudah hancur hati. Kalau seseorang gak mudah hancur hati, seringkali Tuhan izinkan, bukan Tuhan kasih ya, yang namanya Tuhan izinkan pergumulan, masalah yang akal kita gak bisa selesaikan. Akal bilang takut. Pada waktu akal udah kehilangan akal untuk selesaikan, pada saat itulah kita butuh apa? Damai sejahtera. Supaya saudaraku, bukan lagi akal kita tapi iman kita kepada Allah. Saudara bisa mengerti ini. Dan ini hanya bisa diaktifkan iman itu pada waktu kapan? Nyembah. Kenal tahu Tuhan bela. Tuhan bela. Saya kasih contoh nih soal keuangan nih sebenarnya. Saya sudah saksikan nih contoh aja. Itu waktu kami tuh dapat, Tuhan bilang gak usah khawatir untuk uang kuliah anak-anakmu, sekolah anakmu. Yang kamu kasih itu kamu gak usah takut. Itu dapatnya waktu penyembahan. Saudara, apa yang terjadi? Anak ini udah berapa? Udah hampir 2 tahun. Ya kan, sekolah anak ini. Itu setiap kali ada bayaran, itu selalu Tuhan cukupin. Saudaraku. Ini saya saksi, itu dapatnya dari mana? Di sini makanya, kalau Tuhan menyatakan dirinya, dia bicara sama kita. Saudaraku, disitulah yang namanya janji Tuhan yang dimana kalau kita berharap, pengharapan yang ini tuh jenis pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kapan kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus? Saat kita ada di hadirat Allah. Saat kita nyembah. Kita nyembah karena hati ada rasa syukur. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita ucapkan terima kasih sama Tuhan akan kebaikannya. Karena ada hati, ada rasa kagum akan dia. Karena dia hebat, dia dahsyat, dia baik. Kagum dengan atribut Allah, dia kudus. Kagum dengan apa? Sifat-sifat Allah. Dia penuh kasih, dia murah hati, dia baik hati. Ini mekanikanya. Bangun saudara rasa syukur. Bangun rasa kagum kepada Tuhan. Dan biasakan bisa kagum sama orang. Kelebihan orang kita bisa kagum, kita ucapkan, kita ceritakan. Saudaraku, biasakan diri seperti itu. Jangan merasa bahwa kalau aku cerita kagum sama orang, segala macam, nanti dia gede kepala. Enggak, itu ngelatih supaya kita bisa merendahkan gitu. Kalau kita kagum, kita puji orang itu jadi besar, kita jadi kecil. Itu salah satu upaya merendahkan diri, rendah hati. Saudara bisa ngerti katakan nama saudara, besarkan orang. Kalau kita bisa bangun rasa kagum dan rasa syukur, kita adalah orang-orang yang mudah masuk hadirat Allah. Kalau di hadirat Allah ini ada kuasa Allah, ada mukjizat. Katakan nama saudara, jangan sombong. Jangan jadi orang tidak tahu terima kasih sama lupa. Paulus bilang jangan lupa siapa kamu sebenarnya. Dulunya kamu siapa. Ya kan, jangan sama kau sombong kata Paulus. 1 Korintus 1 ya, jemaat. Yang kedua adalah jangan terlalu kagum sama dirinya sendiri, sama prestasi. Dah usah kagum sama Tuhan, kagum apa yang Tuhan buat atas orang lain. Supaya kita bisa apa? Ada naikkan pujian. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan firman Tuhan ini. Haleluya, kita makan perjamuan kudus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita doa, Tuhan berikan kami hati
seorang penyembah. Kami bisa menyembah ya Tuhan seperti wanita yang mengurapi kaki Engkau Yesus. Beri kami ya Tuhan hati yang bisa menyembah. Ya Tuhan, kami tahu kami bisa menyembah dan masuk hadirat-Mu kalau kami punya rasa syukur, kami punya rasa kagum akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pesan firman-Mu ya Tuhan. Dan aku percaya pada saat kita makan perjamuan kudus ini ya Tuhan, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Mujizat masih ada. Ada terobosan keuangan untuk anak-anak-Mu. Ada keselamatan buat setiap kami. Kau jawab doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Makan dan terima kesembuhannya saudaraku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Mari naikkan pujian ini bersama-sama kami. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati mana kita ke surga dan menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain. Berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.